ada Bapak Purwandi. Ya Bu, hadir. Oke, udah siap Pak Purwandi untuk diuji? Insya Allah Bu, siap. Oke, ya kalau boleh tahu Bapak Purwandi ini daerahnya dari mana? Saya dari Labuan Batu Utara Bu, tepatnya di daerah Kampung Pajak. Kalau Labuan dulu Batu ibu kota provinsi, ibu kota kabupatennya itu Rantau Prapat. Cuman sekarang pemekaran, jadinya Labuan Batu Utara itu di daerah Ekanopan. Kalau ke Sedimpuan mungkin sekitar 5 jam. Ekanopan ya, berarti Iya, sekitar 5 jam lakuin syahadat. Iya. Pak Purwanto orang Jawa ya, orang Jawa dan namanya ya. Iya Bu, Muhammad Purwandi orang Jawa. Tapi kalau bahasa Mandeling insya Allah bisa. Iya, oke, dari namanya. Oh, bisa ya, oke. Nanti bisa jalan-jalan ke Sedimpuan ya Pak ya, kalau Bisa, ada Bu. waktu. Amin. Mudah-mudahan nanti yudisiumnya di win syahadat. Ya, amin. Jadi Bapak sekarang mengajar di sekolah mana Pak? Oh, saya mengajar di MAN 1 Labuhan Batu Utara Bu, di Aliyah, tingkat Aliyah. Di MAN 1 Labuhan Batu Utara. Ya, baik, oke. Bapak dalam keadaan sehat dalam menghadapi ujian kompre ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu, dan itulah salah satu persiapan untuk mengikuti kompre itu menyiapkan fisik Bu. Jadi tadi malam biasanya bergadang kan, tadi malam stop bergadangnya agar mempersiapkan komprenya ini lebih maksimal lah insya Allah. Kenapa sebelumnya ini begadang? Untuk apa Pak begadang kalau boleh tahu? Iya, beban tugas yang diberikan dari LMS itu kan harus selesai cepat gitu ya Bu. Iya, baik. Berat bagi kami yang belum pernah kami buat itu terkait mengedit video. Jadi ketika ada PPG ini kami ada tuntutan harus mengedit video, dan itu membutuhkan waktu yang menurut saya cukup menyita waktu lah Bu. Iya, oke Pak ya. Belajar ulang gitu. Begini Pak, apakah Bapak sudah siap diuji untuk hari ini? Insya Allah siap. Siap. Coba dulu persiapan apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengikuti ujian ini? Persiapan apa saja? Nah, yang pertama persiapan tentunya dari perangkat lah Bu. Perangkat ini dari laptop, kemudian kamera, kemudian internetnya. Cuman ada persiapan yang sifatnya kondisional terkait PLN mungkin Bu. Itu yang nggak bisa dipersiapkan. Kadang mati lampu sinyalnya hilang otomatis. Kemudian jaringan juga dipersiapkan. Terus dari segi fisik dan psikis juga saya siapkan. Iya, berarti mantap lah Pak ya. Berarti sudah siap secara fisik dan psikis ya Pak ya. Insya Allah siap. Oke, baik. Jadi kita mulai ya Pak ya Pak. Bapak tentunya sudah sering mendengar yang dikatakan taksonomi Bloom ya Pak ya. Sudah sering mendengarnya itu, ataupun sudah pernah membahasnya itu, ataupun sudah pernah menerapkannya itu Pak di sekolah? Secara keseluruhan taksonomi Bloom itu saya dengarkan mungkin di PPG ini cukup sering, cuman ketika saya kuliah juga sering saya mendengar taksonomi Bloom. Kemudian ketika di sekolah saya juga pernah mengikuti sejenis seminar gitu loh, membahas tentang taksonomi Bloom. Baik, kalau sudah pernah didengarkan baik di perkuliahan, baik di bidang yang lain ataupun di kesempatan yang lain, jadi Bapak sudah pernah menerapkan taksonomi Bloom ini di sekolah ataupun dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Alhamdulillah, kalau menurut analisis saya sendiri gitu, penerapan itu sudah kami terapkan. Apalagi Bapak bukan, jangan kami, Bapak sendiri. Oh ya, sudah saya terapkan. Berarti kalau Bapak sudah pernah menerapkan taksonomi Bloom ini, berarti sudah tertuang dalam RPP ya Pak ya? Insya Allah sudah Bu. Coba dulu Bapak tampilkan dulu RPP Bapak yang mana di sini yang dimaksud dengan taksonomi Bloom yang termuat dalam RPP Bapak. Kelihatan Bu? Kelihatan. Coba dulu mulai dari atas dulu ya. Oke. Coba dulu yang mana lah di situ yang dimuat Bapak taksonomi apanya itu Bloomnya itu. Taksonomi Bloom mulai itu dari mengingat ya sampai dengan mengkreasi. Oh iya.
Kalau dari segi kompetensi dasar itu dari segi mengamalkan itu sudah termasuk aplikasi dalam taksonomi belum. Kemudian kalau menganalisis itu udah masuk ke Coba dulu dari atas dulu Pak, mulai satu-satu dulu Pak. ya, Ah, yang ini. iya. Nah, kompetensi inti itu kan ada dua macam ya. Kompetensi inti ada 4, yaitu KI1, KI2, KI3, dan KI4. Kalau KI1 dan KI2 itu terkait dengan sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Jadi KI1 itu menceritakan tentang sikap spiritual, artinya menghayati dan meyakini akan agama yang dianutnya. Kemudian kalau KI2 itu terkait dengan sikap siswa, terkait sifat jujur, disiplin, gotong royong. Mungkin di sini bisa diterapkan dengan slogan Kementerian Agama, yaitu toleransi. Itu masuk di dalam KI2. Kemudian KI3 itu terkait pemahaman. Nah, disinilah taksonomi Bloom itu mulai diterapkan. Sama tentang pengetahuan. Jadi memahami itu hampir sama dengan taksonomi Bloom C2 tentang pemahaman atau memahami. Kemudian menerapkan itu aplikasi. Jadi taksonomi Bloom itu banyak diterapkan di KI3, Bu. Kemudian KI4-nya ini tentang menganalisis juga masih bisa diterapkan dalam taksonomi Bloom. Lanjut ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini adalah turunan dari kompetensi inti. Kompetensi dasarnya itu yang pertama menghayati akan kebenaran sumber hukum Islam, karena materi saya adalah sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu dihayati oleh siswa, apakah bisa diterapkan dalam kehidupan atau tidak, apakah bisa digunakan sebagai dasar menetapkan hukum atau tidak. Itu akan menghayati terkait dengan kompetensi dasar yang pertama. Selanjutnya kompetensi dasar yang kedua itu terkait pengamalan sikap teguh pendirian. Ini masuk kepada KI2, lanjutan dari KI2, pengamalan sikap sosial siswa. Kemudian masuk KI3 ini terkait dengan pengetahuan, menganalisis ini masuk kepada taksonomi Bloom yang tingkatannya hot, yaitu masuk ke level 3, ke level 4, level 4, menganalisis terkait sumber hukum Islam yang disepakati atau yang tidak disepakati. Dalam bahasa fikihnya, sumber hukum Islam yang mutabak atau yang mukhtalaf. Kemudian KD4-nya itu terkait menyajikan hasil. Nah, menyajikan hasil ini kalau dalam taksonomi Bloom bisa jadi dia masuk ke level yang paling tinggi, level 6, atau membuat atau kreatif. Jadi siswa itu akan menyajikan, artinya siswa itu membuat sesuatu yang menarik, kemudian disajikan kepada peserta yang lain. Selanjutnya indikator capaian. Nah, indikator capaian ini baik Pak Pak Purwandi. Kalau menurut Bapak sudah termuat di sini tuh semua level C1 sampai dengan C6? Menurut saya sudah. Menurut saya sudah. Sudah. Tapi saya tidak melihat tadi level mengevaluasi atau C5. Atau Bapak bisa tunjukkan, mengkreasi sudah ya, menyajikan. Untuk mengevaluasi itu maksudnya ke ini, Bu. KD4 ini bisa, karena ketika siswa yang lain menyajikan, maka siswa yang lainnya bisa mengevaluasi hasil dari analisis yang disajikan oleh kelompok lain gitu. Karena RPPSD ini penerapannya... tapi tidak ada di sana apanya ya, penyebutannya tidak ada ya Pak ya? Tidak ada, Bu, penyebutannya. Iya, oke. Tapi nantinya bisalah diuraikan lagi supaya ada nanti level mengevaluasi. Jadi lengkap di sana taksonomi Bloom itu mulai dari yaitu mengingat sampai dengan mencipta ataupun mengkreasi. Siap, baik. Selain daripada materi ini mengandung taksonomi Bloom, apakah di sini saja Bapak terapkan taksonomi Bloom itu atau adakah di tempat lain? Maksudnya di RPP itu di bagian mananya? Ada lagi di bagian yang lain? Di bagian mungkin dievaluasi, Bu, hasil evaluasi atau kegiatan inti lah, Bu. Kegiatan inti ini ada menerapkan tentang taksonomi. Tadi Bloom. Kalau di kegiatan itu itulah turunan daripada RPP ya kan, turunan daripada indikator yang Bapak sampaikan. Ya. Ini kan. Nah, selain daripada ini ada lagi yang bisa ditampilkan selain daripada materi itu tadi? Ketika ujian, Bu, ketika tes selesai ketika memberikan soal atau tes soal. Ya, Bu. Betul. Ya, baik.
Di sini Bapak memberikan soal ada berapa jumlahnya ini? Ada 5, Bu. Ada 5. Ya. Soalnya ini bentuk apa ini, Pak? Soalnya bentuk Coba dulu objek. jangan terlalu cepat-cepat, Pak, digeser. Oke, Bu, siap. Hmm. Penilaiannya dalam bentuk uraian objektif, Bu, pilihan ganda. Pilihan ganda. Ya. Coba dulu Bapak jelaskan yang mana lah di sini misalnya nomor 1 ini termasuk level apa? Jelaskan. Oke, Bu. Nomor 1 ini, soal nomor 1 ini masuk ke level C5, Bu, terkait dengan membandingkan. Jadi di sini saya buat 2 konsep terkait definisi Al-Quran, kemudian siswa itu diminta untuk membandingkan antara 2 konsep ini, kemudian mereka akan menganalisis apa yang ada, perbedaan apa yang secara mencolok gitu. Jadi ini soal yang pertama masuk ke level C5. C5, perbedaan ya? Iya, Bu. Oke. Ayo lanjut lagi soal nomor 2. Kemudian soal nomor 2 ini terkait dengan menganalisis, ya, masuk ke level C4, yaitu ya masalah zakat. Al-Quran secara umum tidak menjelaskan, namun ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang zakat. Nah, ini menganalisis apa fungsi hadis tersebut terhadap Al-Quran gitu. Ya, baik. Lanjut lagi soal nomor 3. Kalau di sini masuk kepada keterampilan, Bu. Jadi siswa itu pemahaman, maaf. Siswa diminta untuk memahami pedoman-pedoman apa saja yang ada dalam Al-Quran. Ini level berapa nih, Pak? Kalau memahami ini? Pemahaman level 2, Bu, masuk ke C2. Begini Pak ya, Pak Purwandi. Ya, kalau kita membuat soal ataupun tes kepada siswa itu, kita harus lebih membuat prosedur itu mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Jangan seperti ini. Saya lihat ini level tinggi baru ke level rendah. Seharusnya harus kita mulai dari level rendah atau soal yang mudah, kemudian berlanjut soal yang sedang, baru berlanjut ke soal yang sukar. Jadi level yang rendah, kemudian baru menuju ke level yang tinggi ya Pak ya. Ya, Bu. Tapi Bu, kami kan menggunakan Google Form dalam hal ujian ini. Nah, di Google Form itu soal sudah teracak, Bu. Jadi nggak bisa menentukan apakah mana soal yang paling mudah, mana soal yang mudah duluan ditaruh di nomor 1, nggak begitu. Jadi kami buat sistemnya menggunakan Google Form. Acak, jadi secara acak. Secara acak, Bu. Jadi belum tentu siswa 1 itu mengerjakan soal yang paling mudah, gitu. Tapi bisa jadi siswa itu mengerjakan mencari dulu mana soal-soal yang mudah itu udah dikerjakan. Ya, tapi kan kita sebagai seorang guru kan seharusnya harus seperti itu. Soal yang paling mudah dulu kita dahulukan supaya mereka mengerjakan yang itu pertama. Siap, iya, iya. Tapi untuk selanjutnya seperti itu ya Pak ya. Siap, Bu. Secara teorinya harus seperti itu. Siap, Bu. Oke, baik. Lanjut lagi soal nomor 4. Soal nomor 4 ini masuk kepada analisis lagi, Bu. Analisis lagi. Ya. Nomor 5. Nomor 5 analisis, Bu. Ya, kalau menurut Bapak, kelima-lima soal yang dibuat oleh Bapak, yang ditampilkan oleh Bapak, ini sudah berorientasi kepada pembelajaran HOTS ini? Pembelajaran apa, Bu? Maaf. Pembelajaran HOTS ya? Iya, pembelajaran HOTS sudah. Sudah. Iya. Tetapi soal ini tapi belum mewakili semuanya ya Pak ya. Betul, karena Bu. mungkin soalnya kurang banyak. Jadi Siap, cobalah nanti atau setelah PPG ini kalau melakukan ataupun pemberian soal kita berikanlah yaitu taksonomi belum itu yaitu dari level yang terendah sampai level tertinggi. Setiap soal mewakili ya Pak ya. Siap, Bu. Jangan bertumpu kepada soal yang sukar ataupun bertumpu kepada soal yang mudah atau bertumpu kepada soal yang sedang. Tapi semua variasinya mulai daripada level C1 sampai dengan C6 harus kita kita variasikan ya Pak ya. Tapi maaf sebelumnya Bu, untuk tingkatan aliyah bukannya itu harus masuk dari C3 sampai C6. Jadi C1, C2 itu untuk level aliyah kalau sepengetahuan saya atau sepemahaman saya itu tidak digunakan lagi. Karena tingkatan aliyah itu dianggap sudah tingkat tertinggi untuk tingkatan sekolah dasar gitu.
Jadi penerapan soal-soalnya itu harus mengacu kepada dari mulai C3 sampai C6 gitu Bu, sepengetahuan saya. Mohon maaf. Bu. Ya, ya, itu pengetahuan Bapak ya. Tapi sebenarnya walaupun kita misalnya tingkat aliyah mengajar, tidak masalah itu walaupun dari C1 sampai C6, tergantung kepada kata-kata operasionalnya itu. Jangan pula misalnya tingkat aliyah menyebutkan, memahami, jangan seperti itu. Kita memilih kata-kata operasionalnya yang setingkat dengan jenjang sekolahnya. Bisa saja kita buat C1 sampai dengan C2. Siap Bu, siap. Baik. Oke. Tadi ini soalnya ya Pak ya. Terkait dengan soal ini, seperti apa Bapak ini membuat penskoran daripada soal ini? Untuk penskoran karena ini soalnya ada 5, jadi sama saya ratakan saja Bu. Setiap masing-masing soal itu nilai poinnya 20 kalau benar. 20. Berarti 20 kalau benar semua bernilai 100 ya Pak ya? Iya Bu. Ya, baik. Ya, baik, kita lanjut lagi. Tadi materinya apa yang tadi yang sampaikan ini Pak? Tentang apa ini Pak? Sumber hukum Islam yang disepakati Bu. Iya. Al-Quran dan hadis. Ya, sumber hukum Islam yang disepakati terkait Al-Quran dan hadis. Terkait Al-Quran dan hadis. Oke. Dalam pembuatan RPP ini, apakah Bapak itu dalam membuat RPP ini, apakah Bapak membuat ini sesuai dengan panduan yang ada di sekolah atau misalnya mencontoh misalnya RPP orang lain ataupun dari guru-guru yang lain ataupun dari sekolah yang lain? Seperti apa Pak? Ya Bu, untuk panduan pembuatan RPP berdasarkan KIKD itu kan sudah ditentukan oleh Kementerian Agama ya Bu, KIKD. Jadi kami hanya tinggal terkait materi pembelajaran. Kurang jelas suara Bapak. Kurang jelas suara Bapak. Sudah jelas Bu? Sudah jelas Bu? Suaranya putus-putus. Sudah jelas Bu? Purwandi hilang suaranya. Halo? Halo? Pak Pur, suaranya hilang. Iya, suara orang Ibu masih kedengaran di sini. Halo? 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 Ada ya, ada Pak Purwandi. Silakan Pak Pur, dilanjut menjawab pertanyaan. Hilang tadi jaringannya. Oh ya, halo. Pak Purwandi masih ingat pertanyaan Ibu? Masih Bu, masih. Ya, silakan dijawab. Lanjut dijawab Pak Pur. Nah, terkait dengan pembuatan RPP, jadi dari KIKD itu kan berdasarkan peraturan Kementerian Agama. Kebetulan kami menggunakan peraturan Menteri Agama di KMA 183 Bu. Jadi KMA 183 itu sudah ditentukan terkait KIKD. Jadi guru itu hanya paling memberikan penjabaran terkait materi ajar. Pengembangan materi ajar itu boleh guru mengambil dari beberapa rujukan. Namun pembuatan RPP itu harus merujuk kepada KMA 183 yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Gitu Bu. Berarti merujuk daripada apa ya? KMA ya Pak ya? Iya Bu. Ya, oke. Berarti tidak ada disediakan di sekolah itu rujukan atau sebagai panduan untuk pembuatan RPP? Tidak ada Pak ya, sama sekali. Hanya kalau merujuk kepada apa itu? KMA ya. Itu. Ya Bu, kalau di sekolah pedoman pembuatan RPP secara format itu tidak ditentukan. Apalagi saat ini kan banyak itu ya Bu pemahaman tentang RPP. Ada yang mengatakan RPP itu cukup 1 lembar, ada yang mengatakan RPP itu harus mencakup beberapa materi-materi lain. Ya, makanya dari pihak sekolah harus ada panduan sekolah, ada otonomi sekolah untuk membuat RPP sesuai dengan KMA itu. Dari KMA itu diturunkan membuat RPP dari sekolah. Jadi panduan itu ada di sekolah, mau 1 lembar, mau 2 lembar. Jadi setiap guru itu bisa mengadopsi panduan yang ada di sekolah. Seperti itu Pak Purwandi. Siap Bu. Nanti saya sampaikan kepada bidang kurikulum. Ya baik Pak Purwandi ya. Itu tadi tentang RPP ya. Iya. Selanjutnya apa itu ya? Oh ya, materi yang dicantumkan dalam RPP ini tentunya harus mengandung
fakta, konsep, dan prosedur. Coba Ya. dulu Bapak tampilkan dulu yang mana itu materi mengandung fakta, konsep, ataupun prosedur. Kalau fakta itu kan saya membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Tentu Al-Quran itu dan hadis itu adalah merupakan fakta. Baik dari Ya. pengertian Al-Quran itu secara faktual ada. Kalau prosedural itu kita bagaimana menetapkan suatu hukum. Misalkan apakah ketika ada hukum yang timbul, apakah kita bisa langsung mengambilnya melalui hadis? Tentu tidak. Harus berpedoman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, baru dilanjutkan dengan hadis. Nah, itulah prosedurnya. Jadi ketika tidak menemukan di sumber hukum Islam yang pertama, baru boleh ke sumber hukum Islam yang kedua. Kalau sudah ada di sumber hukum yang pertama, maka sumber hukum Islam yang kedua itu tidak digunakan. Oh, berarti itu secara langkah-langkahnya ya Pak ya? Iya, Bu. Iya. Baik, kalau materi yang mengandung apa, konsep seperti apa Pak? Materi terkait konsep itu seperti macam-macam hadis. Hadis itu ada berapa macam. Misalnya ada hadis qoliyah itu apa? Itu secara konsep. Kemudian Al-Quran secara bahasa itu apa? Misalnya secara bahasa Al-Quran adalah bacaan. Nah, itu secara konsepnya, Bu. Al-Quran ada berapa juz, Al-Quran ada berapa ayat, berapa segala macam gitulah, Bu. Ya baik, mungkin bisa Ibu lanjutkan, Ibu Eka. Pertanyaannya untuk Pak Purwandi, silakan Bu Eka. Makasih Bu Mariam, Pak Pur. Kita lanjut Bu. Pak Pur. Tafadhol, Bu. Iya, oke. Oke, saya lanjut dari pertanyaan Bu Mariam tadi terkait dengan materi ajar itu ada dua kategori, yaitu umum dan advance, normal dan advance. Bisa Bapak jelaskan materi yang umum itu untuk siapa, bagaimana modelnya, dan materi yang advance itu untuk siapa, bagaimana modelnya? Bu, materi umum dan materi apa tadi, Bu? Advance, tingkat tinggi. Advance saya kurang familiar nih, Bu, bahasanya. Ya. Advance tulisannya, Pak. Advance. Apa itu, Bu, artinya, Bu, kalau boleh tahu? Materi tingkat tinggi, Pak. Materi normal untuk umum dan materi yang khusus yang advance gitu, yang tingkat pada level yang lebih tinggi. Jadi materi, kalau sepengetahuan saya, materi umum itu ya terkait dengan Al-Quran itu tadi, Bu. Cuman kalau secara yang tingkat tingginya, ayat-ayat itu menjelaskan tentang hukum apa gitu. Jadi spesifiknya kita jelaskan sebuah ayat, kemudian siswa itu akan menganalisis ayat ini menjelaskan tentang hukum apa kira-kira gitu. Itu udah menurut saya udah tingkatnya tinggi karena mereka menganalisis suatu ayat dan menentukan hukumnya berdasarkan ayat itu apa gitu. Misalnya kaitannya ke teknologi, Bapak, advance itu materi yang untuk tingkat atas kemudian dikaitkan dengan teknologi. Ya, terkait dengan teknologi, ketika saya mengajarkan tentang sumber hukum Islam terkait hadis, jadi hadis itu kan banyak ya, Bu, nggak cuman dari kitab Sahih aja. Jadi kami menggunakan Maktabah Syamilah, itu sejenis aplikasi yang bisa di-download melalui Play Store. Jadi saya anjurkan kepada anak-anak untuk mendownload Maktabah Syamilah. Nah, dari aplikasi situlah bisa mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Itu kalau dikaitkan dengan teknologinya, Bu. Selain menggunakan kira-kira pemanfaatan materi ini untuk siapa yang cocok, Pak? Materi normal yang umum itu untuk siapa? Materi advance itu untuk siapa? Dan mungkin bisa diberikan alasannya kenapa diperuntukkan untuk kelas tertentu gitu. Kebetulan saya mengajar di 3 jurusan ya, Bu. Ada jurusan MIPA, ada jurusan agama, dan ada jurusan IPS. Nah, kalau yang materi standar ini yang mungkin secara umum itu saya terapkan di jurusan IPA dan IPS. Tapi kalau tadi terkait Maktabah Syamilah ini yang mungkin tingkatannya lebih tinggi, jadi saya terapkan di jurusan keagamaan. Karena secara umum mereka sudah lebih mempelajari tentang hadis-hadis. Ada pelajaran hadis dan ilmu hadisnya. Jadi ketika saya terapkan ini untuk tingkat yang tingkatan jurusan keagamaan, mereka secara konsep lebih memahami dibandingkan dengan yang jurusan MIPA. Begitu, Bu. Ada nggak tertera di RPP Pak Pur itu masalah itu, Pak? Tidak, Bu. Mungkin istilahnya baru ini dengar ya, Pak ya, advance material. Ya, ayo. Jadi pembelajaran advance material. Ada tidak, Pak, tertera di RPP-nya? Tidak, Bu, tidak. Harusnya ada ya, karena siswa SMA itu siswa yang sudah berpikir tingkat tinggi mereka itu, Bapak. Siap, Bu. Ya, oke ya, tolong diperbaiki ke depannya. Kemudian,
untuk abad 2021 ya Pak ya, abad 21 atau lebih dikenal dengan sekarang ini lebih ke generasi Z ya. Bapak pernah dengar generasi Z itu apa? Generasi Z itu generasi perubahan dari teknologi kepada apa ya, lupa saya. Pokoknya generasi di atasnya anak-anak milenial lah, semua sudah menggunakan teknologi, baik belanja mau belajar semuanya menggunakan teknologi secara keseluruhan. Oke. Bagaimana Bapak ini kan mau jadi profesional nih, Bapak Ya, masih Bu, muda. siap. Berapa usianya sekarang, Pak? Gimana, Bu? Usia 33, Bu. Masih sangat muda sekali, tentunya masih 20 tahun ke depan masih akan berkecimpung di sini. Bagaimana Bapak mengembangkan materi Bapak, mengembangkan pembelajaran Bapak terkait dengan persiapan menghadapi generasi Z tersebut? Kalau secara persiapan, saya sudah mencoba untuk misalnya terkait pretest, misalnya saya menggunakan aplikasi-aplikasi Android yang kebanyakan mereka lebih asik mungkin bermain game. Jadi saya buat pretestnya itu seperti Quizzy. Nah, di Quizzy itu sama seperti kita main game gitu. Jadi agar siswa itu terbiasa menggunakan Android-nya untuk hal-hal yang positif gitu. Kemudian di akhir pembelajaran saya juga menggunakan Google Form. Namun yang ketika Google Form itu diakses bukan hanya link yang bukan link yang saya kirimkan, melainkan barcode. Jadi link tersebut saya buat sebuah berbentuk barcode, kemudian siswa akan menginstal aplikasi web browser Exambro yang tersedia di Play Store. Ya, jadi di Play Store itu ada Exambro yang bisa mengakses ujian menggunakan barcode. Jadi ujian-ujian itu kami terapkan bukan hanya saya, tapi di sekolah, dan insya Allah nanti ujian semester ini kami juga akan menerapkan ujian semester itu berbasis Android, yaitu menggunakan aplikasi Exambro. Kemudian link Google Form itu kami buat dalam bentuk barcode. Jadi siswa hanya men-scan barcode tersebut, kemudian mereka bisa melanjutkan ujian. Nah, hal-hal yang bisa Bapak tunjuk. Ya, bisa ditunjukkan Bapak? Barcode-nya, Bu? Ya, bukan model pembelajarannya itu, bentuknya itu. Itu dicantumkan nggak Pak di RPP? Tidak, Bu. Padahal itu sudah TPACK sudah masuk banget itu harusnya Pak. Iya, karena kalau di RPP itu kan hanya format soalnya saja. Tapi kalau langkah-langkah bagaimana ujiannya tidak tercantum dalam RPP, Bu. Cuman kalau Ibu mau lihat barcode-nya, tidak mesti langkah. Mau lihat barcode-nya, tidak mesti langkah ujian loh Pak. Itu kan bisa di media. Itu kan bisa di media pembelajaran Pak. Media pembelajaran yang digunakan aplikasi ini gitu kan Pak. Kalau di media pembelajaran evaluasi PowerPoint. Iya, evaluasi itu kan termasuk kepada pembelajaran ya Pak ya? Iya Bu, iya. Iya, coba ditunjukkan sama saya yang Bapak gunakan di sana, yang rencana dan yang telah digunakan ya Pak ya. Maksudnya Bu, di RPP gitu Bu? Kalau di RPP dulu model bagaimana model yang digunakan itu gitu. Quizzy apa lagi namanya? Quizzy, kemudian juga Quizzy-nya gitu Bu, saya Ya, saya mau lihat benar atau tidak gitu aja. Oke, bentar Bu, saya stop screen dulu ya Bu, saya cari Quizzy-nya Bu. Kemarin sudah saya buat ini. Ya, kemarin juga kita dalam cabut lot juga menggunakan teknologi kan Pak ya? Iya Bu. Iya. Kalau Quizzy. Nah, kalau Quizzy ini Bu, ada akun saya kemarin hanya pretestnya. Pretest mana semalam saya buat. Kalau Quizzy-nya. Kemudian kalau barcode-nya saya menggunakan QR Monkey untuk pembuatan barcode, tapi memang pada dasarnya dia ke Google Form juga.
Ya, sip, udah tutup Pak. Artinya itu bukan omong doang dan memang betul itu dilakukan. Saya Ya melihat Bu, itu aja. saya lakukan. Kalau barcode-nya, bentar ya Bu, saya tunjukkan barcode. Kebetulan saya juga sebagai panitia ujian Bu kemarin. Sip. Di MA berapa Pak? MA ada 1, 2, 3-nya tidak? Ada Bu, MAN 1 Labuhan Batu Utara. Labura. Iya Bu. Sudah Pak, nggak usah lagi. Nggak usah lagi. Oke. Nah ini Bu Oh, barcode-nya. udah nampak. Nah inilah barcode-nya. Jadi siswa sudah menginstal exam browser namanya. Kemudian siswa tinggal men-scan barcode ini, lalu mereka bisa lanjut ujian. Oke, sip. Mantap, bagus. Artinya TPACK memang betul-betul sudah dilaksanakan, cuman sayangnya Tidak termuat di RPP, siap Bu, salah. Pak Pur tahu ya. Tahu Pak Pur, sayangnya. Nah, Anda Siap, itu salah Bu. RPP 1 nggak ada, di RPP 2 ada tidak? Nggak ada semua Bu. Nah, gimana? Kenapa bisa begitu Pak? Karena itu tadi Bu, saya pikir di RPP itu hanya memuat tentang langkah-langkah pembelajaran, tidak mencakup ke bagaimana langkah-langkah ujian itu dilakukan gitu. Ya, langkah ujian tidak Pak, tapi kan itu termasuk aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Oh berarti kalau aplikasi-aplikasi seperti itu bisa masuk ke media pembelajaran ya Bu? Iya, benar Bapak. Meskipun benar. itu tidak digunakan ketika proses pembelajaran. Ya kan pretest, pembelajaran itu kapan Pak? Mulai kita memulai sampai kita mengakhiri kan Pak? Oke Bu, siap, salah. Iya, bukan hanya ketika proses aja. Oke Pak, saya lanjut. Coba siap, saya mau dengar pengetahuan Bapak. Saya yakin Bapak tahu karena masih muda, masih segar pikirannya. Jelaskan dulu sama saya tentang teori belajar yang Bapak ketahui, kemudian kaitkan ke TPACK tersebut. Kaitkan dengan apa, Bu? TPACK, Technological Pedagogical Content and Knowledge. Wah, ini berat nih. Baik, Bu. Jadi teori pembelajaran itu sepengetahuan saya banyak ya, Bu. Mungkin ada beberapa ahli yang menjelaskan. Tapi mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi sebelumnya itu terkait dengan teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme itu sebenarnya mengacu kepada diri siswa. Jadi siswa itu sendiri yang harusnya aktif belajar. Nah, kalau analisis saya berdasarkan buku ilmu pendidikan Islam yang pernah saya baca, ternyata teori konstruktivisme ini berkaitan dengan surah An-Nahl ayat ke-78 yang bunyi ayatnya, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan manusia lahir itu nggak tahu apa-apa gitu. Hanya dibekali pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, fungsi konstruktivisme ini sama dengan ayat tadi. Jadi dia menggunakan pendengarannya, menggunakan logikanya, menggunakan akalnya untuk menyusun ilmu pengetahuan yang ia inginkan. Nah, kalau dalam TPACK ini, jadi siswa itu kalau menurut saya harus dibimbing dalam memanfaatkan fasilitas Android yang mereka miliki, agar mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Karena saya yakin di Android itu nilai positifnya banyak dan nilai negatifnya juga banyak. Tergantung bagaimana siswa itu atau bagaimana kita apa yang mau kita akses gitu. Jadi penerapan konstruktivisme ini harus diterapkan kepada siswa untuk bagaimana sih memanfaatkan teknologi yang baik gitu. Jadi ketika mereka sudah memanfaatkan teknologi yang baik, saya pikir guru itu jadi minder nanti kalau siswa itu aktif menggunakan menggunakan Android-nya yang justru kadang belum diketahui oleh gurunya, tapi siswa karena teknologi yang canggih tadi, yang luar biasa dan mereka mampu memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik, bisa jadi kalah gurunya dalam hal tersebut. Jadi peranan jadi guru profesional jadinya Pak ya, siswanya yang profesional jadi. Cuman satu Bu, memang kendalanya kalau siswa itu lebih hebat dari gurunya berdasarkan Android. Karena ada sebuah riwayat yang pernah saya dengar,
ketika kita belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Nah, jadi kalau siswa belajarnya menggunakan Android, pemahamannya mungkin bisa akan menjadikan siswa itu menjadi radikal dan lain sebagainya. Jadi harus ada modelingnya. Nah, guru itu setidaknya menjadi modeling lah. Begitu mungkin, Bu. Oke, good. Saya ingin menarik pemikiran Bapak atau menarik pemahaman Bapak atau mendengarkan penjelasan Bapak tentang bagaimana mengajak siswa untuk kritikal, kreatif, dan kolaboratif thinking. Nah, critical thinking ini menarik nih. Jadi siswa itu terkadang kalau tidak ditanamkan sikap critical thinking-nya, maka inilah yang akan menjadi objek berita-berita yang hoax. Jadi saya sudah ajarkan kepada siswa, saya sudah sampaikan kepada siswa, kalau mendapatkan informasi sebaiknya dicek and recheck sehingga tidak termakan hoax. Nah, ini mungkin untuk critical thinking-nya. Jadi mereka harus berpikir, jangan menerima mentah-mentah gitu. Harus berpikir dari mana sumbernya, kemudian siapa yang menyampaikan informasi tersebut. Nah, setelah itu mungkin mereka bisa mengkolaboratifkan. Artinya, siswa satu dengan siswa yang lain ketika mendapatkan informasi yang sama, mereka bisa, benar nggak ya? Gitu kira-kira. Menurut kamu gimana ini beritanya? Bisa nggak diterapkan? Atau udah valid belum beritanya? Gitu. Itu untuk mengkolaboratifkan. Di samping mengkolaboratifkan juga di situ ada diskusi lah, diskusi terkait tema yang diajukan gitu. Kalau dikaitkan dengan materi saya karena sumber hukum Islam, nah saya contohkan dengan pelaksanaan kunut ketika subuh. Jadi ketika subuh kunut itu kan banyak macam-macamnya. Ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak. Nah di situ saya terapkan siswa, gimana menurut kamu tentang orang yang pakai kunut? Gimana menurut kamu orang yang tidak pakai kunut? Nah, setelah itu baru mereka analisis berdasarkan mungkin hadis dan lain sebagainya. Sehingga mereka kolaboratif. Oh, ternyata yang pakai kunut dan yang tidak pakai kunut itu benar kedua-duanya karena ada hadisnya. Hadis itu bukan cuma satu. Ya nggak benar ya nggak sholat gitu ya. Betul sekali, Bu. Oke, kaitannya ke RPP Bapak gimana? Ada tidak Bapak memancing critical thinking, creative thinking, dan collaborative thinking ini dan sekaligus tambahannya decision making di dalam RPP? Kalau di RPP ada, Bu, terkait dengan critical thinking, technical thinking itu ada. Di mana Bapak buat itu, Pak? Di kegiatan inti, Bu, di kegiatan inti. Di RPP 1 ya, Pak ya? RPP 1, Bu. Bu. Di kegiatan intinya ada critical thinking. Jadi siswa itu diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin yang belum dipahami. Misalnya terkait tadi tentang hadis, kunut, dan sebagainya. Kolaboratif itu siswa dibagi dalam berkelompok diskusi. Mereka berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian komunikasikan itu saya buat mempresentasikan. Jadi setelah mereka berkolaborasi, berdasarkan kelompok kecil masing-masing, kemudian mereka mengkomunikasikan, membagi informasi yang dimiliki oleh kelompok kecil menjadi wilayah yang lebih besar dalam satu kelas. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini mungkin dalam kesimpulan. Tadi yang Ibu sampaikan ternyata kunut itu nggak masalah pakai kunut atau nggak pakai kunut. Yang masalah itu ya orang yang nggak sholat. Nah, mungkin begitulah Bu mengkreatifkannya. Oke, coba saya mau lihat proses tersebut di dalam kegiatan pembelajaran Bapak. Mana kegiatan pembelajarannya, Pak? Ini, Bu. Oke, saya coba lihat dulu kegiatan inti. Oke. Cip. Oke, tutup, Pak. Siap, Bu. Oke, Bapak coba apa kira-kira manfaat penelitian untuk materi pembelajaran Pak? Manfaat penelitian secara umum itu sangat banyak. Yang pertama mengubah bagaimana cara guru mengajar mungkin. Yang pertama, kemudian mengubah bagaimana guru menyampaikan materi yang awalnya mungkin belum dipahami oleh siswa, bagaimana caranya biar siswa itu lebih paham. Ketika sudah diadakan penelitian, ternyata penelitian yang menggunakan model A itu tidak menarik minat siswa, maka gunakanlah minat B. Nah, itu saya pikir manfaat penelitian itu luar biasa. Namun sampai saat ini saya meneliti hanya ketika skripsi saja.
Dan kemarin ada juga ketika Latsar ya Bu, ketika Latsar. Alhamdulillah kebetulan saya sudah PNS di 2018. Jadi ada Prajab mungkin kalau masa Ibu. Nah, kami Latsar. Di Latsar itu ada aktualisasi. Di aktualisasi itu saya juga membuat sebuah laporan aktualisasi yaitu tentang pemanfaatan pondok tahfiz. Jadi madrasah itu diwajibkan menggunakan pondok tahfiz terutama yang di Sumatera. Itu menggunakan pondok tahfiz karena salah satu kriteria apa namanya ketuntasan madrasah itu dianggap apabila siswanya itu setidaknya hafal 2 atau 3 juz. Jadi maka sekolah itu madrasah itu dibebankan untuk membuat pondok tahfiz. Nah di situ saya membuat ada buku panduan yang saya susun, bukan dibuat ya Bu, saya susun. Saya susun sejenis buku panduan pemanfaatan pondok tahfiz dan alhamdulillah sudah kami terapkan. Ada beberapa yang sudah terhafal sampai ke 5 juz dan alhamdulillah ada yang juga hafal sampai 10 juz. Namun mereka hafalnya belum ke tingkat mutkin atau belum ingatannya itu belum terlalu kuat sehingga mereka perlu murojaah kembali. Kemudian yang terakhir mungkin penelitian itu ya terkait tugas dari PPG ini lah Bu untuk membuat PTK yang sebagian kawan-kawan ya termasuk saya lah menganggap bahwa PTK itu sebenarnya ya luar biasa kalau seandainya bisa diterapkan. Apalagi kalau bisa menerapkannya pembuatannya itu per semester gitu. Jadi ada inovasi pembelajaran itu berubah. Jadi pembelajaran itu nggak monoton menggunakan metode ini aja. Sementara kita nggak peduli siswanya apakah tertarik atau tidak dengan menggunakan metode itu. Dengan adanya penelitian, menurut saya kita bisa lebih inovatif lah. Oke. Apakah harus hasil penelitian yang kita masukkan ke dalam sumber belajar kita, Pak? Ya. Apakah harus hasil penelitian kita maksudnya? Ya, karena kita meneliti, maka hasilnya itu harus kita terapkan. Kalau kita tidak menerapkan hasil penelitian, ngapain diteliti? Jadi ketika sudah ada hasil penelitian itu dan hasilnya itu nilainya maksimal, ya itu harus kita terapkan. Tapi ketika kita terapkan, beberapa periode mungkin berjalan dengan baik, kemudian periode berikutnya materi teori itu tidak menarik siswa lagi, ya buat penelitian yang baru. Modelnya seperti apa yang mau dibuatkan, setelah hasil penelitiannya itu bagus, baru diterapkan kembali. Oke, good Pak Pur. Tapi Pak Pur, saran saya, tak mesti hasil penelitian kita lah yang kita masukkan untuk iya, penelitian orang juga bisa, Bu. Hasil penelitian orang lain. Iya. Hasil penelitian orang lain atau dari jurnal. Iya, Bu. Ya, benar. Itulah yang maksud saya. Jadi ya. Saya pikir pertanyaan Ibu apakah hasil dari penelitian itu yang diterapkan. Nah, saya pikir begitu pertanyaan. Iya, itu ya juga. Ya juga. Iya, jadi mesti hasil penelitian kita. Jadi dari jurnal-jurnal atau dari skripsi mahasiswa itu juga bisa diterapkan. Oke, good. Kalau begini, jadilah kita guru profesional ini, Pak Pur. Iya, Bu. Ada proses pembelajaran, ada perencanaannya melalui RPP, ada pelaksanaannya yang mengakomodasi TPACK, ada inovasi pembelajaran, ada berpikir kreatif, kritis, dan lain sebagainya, masuk kepada artikel ilmiah hasil pembelajaran yang dilakukan. Dari saya itu mungkin Bu Mariam, ada lagi yang mau dipertanyakan Bu Mariam? Ya, ada sedikit lagi untuk Bapak Purwandi. Siap, Bu. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Eka tadi, bahwa Bapak Purwandi sudah melakukan penelitian ya. Penelitian jenis penelitian apa itu yang Bapak laksanakan? Itu Bu, kalau penelitian itu waktu kuliah yang pertama. Kemudian kuliah. Kalau yang kedua ini mungkin PTK. Kalau hanya laporan aktualisasi, saya pikir itu bukan sebuah penelitian. Ya, karena, baik, tunggu dulu, yang PTK berarti penelitian tindakan kelas ya Pak ya? Iya Bu. Jadi penelitian tindakan kelas itu seharusnya harus terintegrasi dengan RPP-nya itu. Apakah ya, Bapak sudah memasukkan atau mengaplikasikannya ke RPP itu? Yang penelitian PTK itu? Nah begini Bu, penelitian tindakan kelas itu kan salah satu tugas wajib mungkin di kegiatan PPG dalam jabatan. Nah, memang pembuatan PTK itu harus mengikuti rancangan RPP yang kita buat. Namun sampai saat ini yang masih kami lakukan itu hanya
sekedar proposal penelitian tindakan kelas. Jadi belum lengkap lah, namanya PTK itu belum lengkap, hanya sampai ke proposal saja. Insya Allah ini akan kami lanjutkan sampai selesai lah bagaimana hasil dari penelitian tindakan kelas itu. Namun kalau mengacu kepada RPP itu diwajibkan untuk mengacu ke RPP yang sudah kami kirim di LMS gitu. Iya, jadi kan baru tahapan proposal. Kalau proposal belum hasil penelitian namanya, Pak, iya, ya. Belum, masih, Bu, belum. Ya, masih banyak lagi tahapan-tahapan yang akan Bu. dilakukan, masih panjang lagi. Masih jadi panjang, jadi saran saya kepada Bapak, nanti PTK itu hasil penelitian itu diintegrasikanlah ke RPP ya, supaya siap. ada nanti kesesuaian antara hasil penelitian kemudian diaplikasikan kepada RPP ataupun ke dalam proses pembelajaran ya. Itu adalah salah satu itu indikator untuk menjadi guru profesional. Itu harus bisa meneliti ya. Bu. Di samping yaitu kompetensi-kompetensi yang lain yang sudah kita bahas pada waktu pada hari pertama. Ya, Bu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan atau lanjut lagi ya, Bu Eka, ada untuk apa? Maksudnya lanjut ke soal berikutnya, Bu, CP tambahan, Ibu. Kenapa? CP tambahan, Ibu. Membaca Al-Quran atau kita... Enggak, kita suruh saja membaca Al-Quran sekarang, enggak masalah. Supaya, ya. Bu. Lanjut, Pak Pur. Ya, silakan, Pak. Bebas, Bu, suruh apa saja. Bagus, saya mau surat biar tenang hati saya yang inilah. Ar-Rahman. Terlalu panjang itu, Pak. Ya, nggak usah semua, Bu. Ya, 2 ayat aja. Ya, Duha saja. 3 atau 4 ayat, 5 atau 4 ayat gitu. Ya, Bu, saya baca Rahman 5 ayat ya, Bu. Ya, boleh, silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul 'azim. Nulisnya perlu lagi, Bu Maria? Sekarang aja lah ditulisnya. Oke, silakan. Ibu Samsiah tadi udah nulisnya? Udah. Pak, Apa, Bu? Ibu Samsiah kemarin sudah, tapi... Oh iya, udah. Ya. Samsiah kemarin sudah. Silakan Pak Pur. Wandi. Iya, apa namanya? Dari apa? Al-Fatihah ayat apa? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu aja. Ya. Ayat 3 dan 4-nya, ayat 2 dan 3-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah, Pak. Ditengokkan aja, Pak. Belum saya barisin, Bu. Oke, kurang jelas. Kurang ke belakang. Ngeblur. Blur dia. Fokus. Bentar, Bu, saya ganti. Udah. Fokus. Itu. Bentar, Bu, ya. Mungkin background saya nih, Bu, karena ngeblur. Itu, Bu. Iya, geser ke kanan, Pak. Ngeblur lagi. Bentar, Bu, ya. Saya ganti background aja, Bu, biar nggak ngeblur. Mungkin karena backgroundnya ngeblur ya. Sudah dapat. Nah, sip, udah, oke, Pak Pur. Siap, Bu, terima kasih. Ya, makasih Pak Pur, terima kasih sudah menjelaskan konkurs hari ini. Gimana perasaannya Pak Pur? Alhamdulillah, tak seperti yang ya, Pak, ya. Tidak seperti yang saya bayangkan. Saya bayangkan itu, Bu, seperti ujian munakosah. Ini kita diskusi, Pak. Komplit sekalian diskusi, sekalian sharing gitu kan. Iya, saya kira kayak ujian munakosah gitu kan, dicari ini itu segala macam. Rupanya hanya diskusi, Bu, ya. Kalau ujian munakosah, Pak, bisa nanti waktunya diperbanyak. Kalau ini waktunya kan satu orang 50 menit. Jadi nggak bisa kita seperti menguji munakosah. Iya, Bu. Siap. Terima kasih, Bu.
Ya, sama-sama. Ya, kalau penguji Munakosa juga Bapak nggak bisa nengok ini, nggak bisa baca ini, nggak bisa ini, semua harus dipotongkan dari depan meja Bapak. Siap, Bu. Siap, oke. Tapi Munakosa maunya nanti di kampus UIN Syahada Padang Sidempuan ya Pak ya? Insya Allah S2-nya nanti, Bu.